support terus bro di 23 channel ini dengan like, kemudian komen, kemudian bisa juga share dan subscribe. Ayo pakai jaket. Pada saat itu gue ngerasa kayak ya udah badan gue fit gitu dari awal, gak ada masalah. Nah di part itu gue bilang kan ada yang aneh di situ. Gue ngerasa Vira itu ngesugestiin gue harus pakai jaket. Terus gue bilang nggak usah pakai dulu. Terus kata Vira sama Aldi, udah pakai aja, nanti soalnya dingin. Terus dari arah pos 4 ke pos 5 itu memang dingin angin-anginnya gitu kan. Tiba-tiba gue ngerasa dingin dan akhirnya gue otomatis aja langsung buka carrier, ambil jaket, dan gue bilang ayo kita berangkat lagi. Sampailah di pos 5, gak ada masalah tuh, alhamdulillahnya gak ada masalah. Dan di pos 5 kita diriin tenda yang kondisinya itu dingin banget deh. Gue yang awalnya lepas jaket lagi tuh gara-gara pengen buru benerin tenda, itu gue pakai jaket lagi saking dinginnya. Setelah tenda terpasang, terus ngopi, minum energen, dan makan sih. Sampai situ ada yang aneh lagi. Pas gue cek sebelum gue tidur, baterai gue tuh tinggal 12%. Gue mikir dong, kalau misalkan udah malam itu mau ngecas powerbank pun kayak ngapain gitu, mending besok pagi aja. Gue bangun tuh, pas gue lihat HP gue 22%. Teman gue bilang, "Lek, tangi," maksudnya bangun gitu. Padahal ini nggak dicas powerbank. Biasanya kalau 12% itu harusnya berkurang kan, jadi 5% atau 6% gitu. Tapi ini malah nambah 22%. Gue tanya ke Arik, tapi gue nanya itu pas udah turun, udah nyampe rumah nenek Juna. Kayak kita siap-siap buat naik ke puncak. Sampai kita di bagian penanjakan dekat Pasar Dieng. Pasar Dieng itu isinya cuman tumpukan batu ya. Udah, gue berangkat cut sama teman-teman. Ada kali sekitar 1-2 jam sampailah kita di puncak. Lalu turun ke bawah, itu kebetulan kita satu di antara yang paling terakhir untuk turun dari puncak. Udah kembali lagi ke pos 5, kita masak-masak. Dari pos 5 kita persiapan turun. Nah dari pos 3 ke pos 2 itu gue dengar suara dangdutan. Gue tanya sama Arik, "Rik, dengar suara dangdutan gak?" "Iya Rik, dengar." Udah sampai pos 2 lah intinya gitu kan. Sepi tuh, gak ada pendaki lain seingat gue. Akhirnya kita turun ke pos 1 sampai Sumber Mata Air. Akhirnya kita perjalanan dari base camp turun ke rumah neneknya Juna. Disitulah cerita-cerita bukan cuma dari gue. Arik tuh nyadarin gue tentang keanehan yang ada di Gunung Lawu. Dia bilang kalau kita kan dengar ya suara dangdut dari pos 3 ke pos 2. Yang kita pikir ya itu ada suara warga gitu kan, lagi ngadain kegiatan atau gimana gitu. Tapi sampai bawah itu nggak ada dangdutan, nggak ada suara musik gitu. Nah itu waktu itu gue merinding tuh, karena gue baru sadar kan itu bener, dari pos 3 ke pos 2 ada suara dangdutan, tapi kok dari pos 2 ke pos 1 sampai ke bawah kok nggak ada suara lagi. Cerita lagi dari Vira, di pos 5 dia ngerasa kalau ada tenda warna putih di atas samping bukit pos 5 nya. Yang lihat Vira doang. Kayaknya nggak mungkin ada orang yang pasang tenda di situ dengan kondisi angin yang kencang dan posisinya adalah itu paling tinggi kan, dan kayaknya nggak kelihatan gitu. Akhirnya dia pikir lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu bagian cerita yang aneh dari Vira. Nah bagian cerita aneh dari Arik, lewatin arah gupukan, si Arik tuh jalan duluan. Kita mikirnya kan Arik udah nyampe tenda gitu, karena pada saat itu gue sama Dimas sama Vira pas dari spot foto itu kita sempat berhenti. Gue tanya, "Si Arik kemana?" "Udah duluan dia bilang. Pas kita berangkat ke arah pos 5, ke arah tenda, si Arik gak ada. Ada pendaki tuh kan yang dekat pos 5. Langsung gue tanya, "Mas, lihat laki-laki gak? Pakai baju hitam yang tinggi kurang lebih segini." Gue bilang gitu. "Enggak mas, gak ada yang lewat dari tadi, gak ada yang ngedahuluin kita dari tadi. Coba kita cek ke tenda aja dulu deh." Terus gue mikir kan, kayaknya gak mungkin. Kalau misalkan dia udah di tenda, seharusnya mas itu ngelihat kalau misalkan ada orang lewat. Setelah itu kita teriak, manggil-manggil, "Arik, Arik, Arik," gitu kan.
Gak dijawab sama dia. Pokoknya ketika kita lagi panik, tiba-tiba Firas sama Dimas yang di belakang nyautin, ini Ariknya udah ketemu. Nah pas kita udah turun, si Arik cerita kalau dia tuh ketiduran di pohon. Dia ngerasa kalau ya mungkin suasananya rindang gitu ya, adem. Akhirnya dia tidur di situ. Tapi yang jadi aneh adalah dia di situ ngerasa dia ngelewatin trek pendakian. Padahal sebenarnya dia itu nggak lewatin trek pendakian. Jadi orang nggak tahu pas dia lewat ngelihat pendaki, ketika Arik lewatin itu pendakinya tuh kayak nggak ngeliat Arik. Alhamdulillah sih, gue nggak dengar sesuatu yang aneh-aneh. Tapi yang patut dipertanyakan tentang pasar Dieng itu, cuman isinya bebatuan, dan gue memang gak banyak nanya tentang itu. Tapi pas kita turun itu ada warga, dan gue sempat tanya, mas kenapa sih namanya pasar Dieng? Dia cuma jawab, ya mas itu kepercayaan dari warga di sini gitu. Oh ya sudah, itulah cerita pendakian gue bersama teman-teman. Lagi kita ubah lagi kali ya. Nah itu aja cerita pendakian gue di puncak Gunung Lawu. Ditunggu pendakian selanjutnya, dan semoga kalian sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.